Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 2. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di Sentra Sains pekan ini, di pekan kelima kita masih membahas tema yang sama ya, yaitu temanya tentang ekosistem ya. Hanya saja topiknya sudah berganti lagi ya. Nah, di topik pekan ini kita akan membahas tentang ekosistem sungai, danau, rawa, dan estuari ya. Nah, ekosistem ini semuanya merupakan ekosistem alami ya, dan termasuk kelompok ekosistem perairan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa sih yang tahu apa itu ekosistem sungai? Ada yang pernah lihat sungai? Iya, Ibu bantu jelaskan ya. Ekosistem sungai adalah ekosistem yang berada di sepanjang wilayah daerah aliran sungai ya, dari hulu sungai, badan sungai, sampai ke hilir sungai ya. Jadi dari ujung, tengah, dan sampai ke ujungnya lagi ya teman-teman ya. Nah, ekosistem ini juga termasuk salah satu ekosistem air tawar ya. Jadi air yang ada di sungai itu airnya tawar ya, atau hambar ya, tidak ada rasanya. Berbeda dengan ekosistem laut nanti ya, airnya akan terasa asin, atau ekosistem air payau, beda lagi ya teman-teman ya. Nah, adapun beberapa sungai yang terkenal dan menjadi ekosistem sungai terbesar yang berada di negara kita ya, di negara Indonesia ya. Ada Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Musi, dan Sungai Bengawan Solo ya. Nah, nanti untuk berada di wilayah mana sungai-sungai ini, berada di kota mana, provinsi mana, akan dijelaskan di sentra sosial budaya ya. Nah, kita akan membahas flora yang sering ditemui pada ekosistem sungai ini ya. Nah, flora atau tumbuhannya itu ada ganggang, ada lumut, ada kangkung liar, ada enceng gondok ya, dan masih banyak tumbuhan atau flora lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk faunanya yang sering ditemui di ekosistem sungai itu ada berbagai macam jenis ikan ya. Contohnya itu yang paling terkenal adalah ikan haruan ya, sama ikan belida. Nah, apalagi ikan belida ya, mungkin teman-teman yang sering makan amplang pernah lihat ya, di kemasannya terbuat dari ikan belida. Begitu juga dengan ikan haruan. Mungkin ada teman-teman yang sering beli makanan seperti nasi kuning, apalagi khas Banjarmasin, itu pasti menggunakan ikan haruan ya. Nah, terus ada juga fauna lainnya, yaitu siput, keong, kerang, udang, ular, dan serangga ya. Dan masih banyak hewan-hewan lainnya ya, yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem danau ya. Nah, ekosistem danau sendiri itu adalah hubungan dari beberapa populasi yang hidup di suatu ceruk ya, atau cekungan, ceruk atau cekungan ya, yang terisi air di permukaan bumi dan saling mengadakan interaksi ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan lingkungannya ya. Nah, adapun
fauna atau hewan yang biasa ditemui dalam ekosistem danau. Ada berbagai macam jenis ikan, ada serangga, ada amfibi, ada berbagai macam jenis reptil semi air ya, seperti kura-kura, ular ya, ada itik, ada angsa ya. Terus ada mamalia, ada udang, dan ada burung pemakan ikan ya teman-teman ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang sering ditemui dalam ekosistem danau ini ya, ada ganggang, ada fitoplankton, dan ada zooplankton ya. Dan masih banyak hewan dan tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, adapun berbagai macam danau ini berdasarkan karakteristiknya masing-masing ya. Yang pertama, ada danau air tawar. Contohnya itu adalah Danau Toba ya. Yang kedua, danau air asin. Nah, contohnya itu adalah Danau Sentani ya. Yang ketiga, danau air asam ya. Contohnya itu danau air asam ini adalah Danau Tangkuban Perahu ya. Nah, kita akan bahas ekosistem berikutnya ya, yaitu ekosistem rawa ya. Ekosistem rawa adalah ekosistem pada suatu daerah yang tergenang air, baik itu air tawar maupun air payau ya. Nah, air yang terdapat pada rawa biasanya itu berasal dari hujan, sungai, ataupun laut ya. Nah, rawa itu juga ada macam-macam ya. Nah, yang pertama ada rawa air asin, yang kedua rawa air payau, yang ketiga rawa air tawar ya. Nah, adapun flora atau tumbuhan yang biasa terdapat pada ekosistem rawa ya. Yang pertama adalah tumbuhan bakau ya, atau mangrove ya. Yang kedua, hutan galam atau tumbuhan kayu asli ekosistem rawa ini ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah ganggang. Yang keempat adalah enceng gondok ya. Jadi mirip seperti flora yang ada di ekosistem sebelumnya ya. Nah, untuk faunanya yang biasa ditemui pada ekosistem rawa ini ada amfibi ya. Masih ingat ya, amfibi itu ada apa saja? Ada katak, ada kodok, terus ada mamalia, contohnya tikus air, ada berang-berang, dan ada ratu rawa ya. Yang dimaksud ratu rawa itu adalah bangau ya. Dan masih banyak hewan atau tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, kita akan membahas ekosistem yang terakhir ya untuk topik pekan ini ya, yaitu ekosistem estuari ya. Apa sih Bu ekosistem estuari itu? Nah, ekosistem estuari adalah daerah pantai semi tertutup yang terhubung dengan laut terbuka ya, sejauh batas pasang surut air laut ya. Yang biasanya itu di dalamnya air laut tercampur oleh air tawar yang mengalir dari daratan ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem estuari ya. Yang pertama itu contohnya tumbuhan lamun ya, atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya yaitu seagrass ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu adalah algae mikro ya, yang hidup sebagai plankton nabati atau hidup melekat pada daun lamun ya. Dan masih ada flora lainnya ya, tapi terbatas ya, karena memang juga wilayahnya tidak seluas ekosistem yang lain ya teman-teman ya. Nah,
Adapun fauna yang biasa ditemui pada ekosistem estuari ini ya. Yang pertama ada berbagai macam jenis kerang ya. Yang kedua ada kepiting. Yang ketiga ada macam-macam ikan. Nah, untuk ikannya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah biasa mengkonsumsinya ya, memakannya ya, karena rasanya yang lezat dan gizinya yang tinggi ya. Contohnya itu ada ikan baronang, ada ikan kerapu, ada ikan pipi, ada ikan halibut, dan ada ikan menhaden ya. Terus ada larva, ada berbagai macam hewan laut ya, seperti cacing laut, udang, keong laut ya. Dan ada berbagai macam ikan yang setelah dewasa itu dia berimigrasi atau bepergian ke laut ya, serta spesies ikan yang menggunakan estuari sebagai jalur imigrasi dari laut ke sungai ataupun sebaliknya ya, seperti ikan sidat dan ikan salmon ya teman-teman ya. Dan masih ada jenis fauna atau flora lainnya, hewan atau tumbuhan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya kepada Ibu ya. Bisa pada saat recalling atau bisa minta bantu pendampingnya atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Nah, teman-teman, seperti biasa pesan Ibu ya, tidak henti-hentinya karena kita masih ada wabah virus corona ini, kita masih pandemi ya. Seperti biasa pesan Ibu, teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Di rumah saja, bermain di rumah saja, olahraga di rumah saja ya. Pastikan teman-teman sering mandi ya, walaupun posisi di rumah saja ya, mandi sehari 2 kali, makan makanan yang bergizi ya. Pastikan kalau emang teman-teman harus keluar rumah, pastikan menggunakan masker dan face shield ya, serta membawa hand sanitizer ya. Teman-teman juga rajin-rajin cuci tangan ya teman-teman ya, walaupun di rumah saja ya. Oke teman-teman, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.